Baiklah, kita coba soal nomor satu. Tampilkan nama karyawan dan nama departemen. Selanjutnya, select employee first name, department, from, from employee, karena dari departemen kita pakai join. Selanjutnya kita run ya. Tuh ada nama first name, dapat temannya. Nih, dari first name-nya Kevin, contohnya si Ping. Oke, selanjutnya menampilkan nama karyawan huruf kapital. Seperti tadi, select, kita pakai yang tadi, upper, first name, from employee, from employees. Coba kita run ya. Nih ada menampilkan karyawan dengan huruf kapital. Jadi yang munculnya itu huruf kapital semua ya. Selanjutnya soal nomor 3 menampilkan jumlah karyawan tiap departemen. Seperti tadi, select departemen. Kita pakai count ya, karena itu jumlah. Itu operatornya. From employee. Kita pakai group by juga kan. Coba kita run. Nih, ada departemen ID-nya dan ada jumlahnya juga. Selanjutnya, tampilkan rata-rata seri tiap departemen. Kita seperti tadi, select departemen. Kita pakai rumus average salary karena kita tuh mencari rata-rata. From employee seperti tadi. Group by department ID. Oke, kita run juga. Ini ada departemen ID-nya, misalnya ID-nya 50, salarinya 3.500, 110, 10.000, 150. Oke, selanjutnya menampilkan total salary tiap departemen. Select departemen, ID, sum, salary, karena kita menampilkan total, jadi kita menggunakan rumus sum. Jadi kita
Seperti tadi from employees, seperti yang di atas, group by departemen ID. Sekarang kita run ya. Nih ada departemen ID-nya juga, departemen ID 50, salarinya 17.500 dan 110 salarinya 20.300 dan selanjutnya. Selanjutnya kita ke materi nomor 2 yaitu tentang grouping set, eh, roll up dan kita coba soal nomor 1 lagi. Tampilkan total salary berdasarkan departemen menggunakan roll up. Oke, select departemen. Kita seperti tadi pakai rumus sum ya. From employee by roll up karena kita mau menggunakan roll up. Coba kita run. Tuh, departemen ID-nya misalnya 10, salarinya 4.400 dan seterusnya. Selanjutnya coba kita nomor 2 juga ya. Kita menggunakan roll up, menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen ID. Select departemen ID. Kita menggunakan count juga ya. Jangan lupa bintangnya from employee by roll up departemen ID. Coba kita run. Oke, coba kita run ulang. Di departemen ID-nya ada 10, jumlahnya 1, dan 20, jumlahnya 2 gitu. Sampai seterusnya. Selanjutnya, soal nomor 3. Tampilkan total salary berdasarkan departemen ID dan job ID menggunakan card. Card. Menggunakan card. Seperti biasa, select departemen ID, job ID juga, juga salary dari front employee. Kita pakai grup lagi ya, grup by card. Karena kita pakai card, jadi kan pakai roll up. Coba kita run ya. Nah, ini job ID-nya. Misalnya ADV ini salary-nya 34.000. Dan ini ACM Mega MGR-nya 12.000 dan seterusnya. Selanjutnya, coba kita soal nomor 4. Kita menampilkan rata-rata salary berdasarkan departemen menggunakan hak. Seperti biasa, select departemen ID karena kita kan mau mencari departemennya. Dan AVG-nya, average-nya itu rata-rata. Group by seperti tadi. Oh,
Coba kita raat. Ini ada departemen ID-nya misalnya 10. Rata-ratanya 4.400 dan 20, 9.500 dan seterusnya. Selanjutnya, soal nomor 5. Menampilkan total salary berdasarkan departemen ID dan manajer ID menggunakan grouping set. Oke, select departemen ID. Seperti biasa, manajer ID juga. Sum. Sum salary karena kita mau mencari total. From employee, kita departemen ID itu karena kita mencarikan berdasarkan departemen ID. Nah, ini kitaran departemen ID, manajer ID-nya. Coba, nih misalnya 50. Salarinya, jumlah salarinya 17.500. Oke. Ini 80. eh ID-nya manajer ID-nya 102 dan jumlah gajinya 9.000 rata-rata. Jumlah oke, sekian dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke dalam materi yang ketiga yaitu set operator. Nah, jadi set operator itu merupakan operator yang digunakan untuk menggabungkan hasil dari dua atau lebih perintah select atau pilih. Nah, materi ini selanjutnya akan masuk ke dalam materi yang ketiga yaitu set operator. Nah, set operator ini merupakan operator yang digunakan untuk menggabungkan hasil dari dua atau lebih perintah select. Nah, biasanya si operator ini digunakan ketika kita ingin mengambil data dari beberapa tabel yang memiliki jumlah kolom dan tipe data yang dianya itu sama. Di dalam set operator ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu union, union all, dan interact. Terus yang terakhir yaitu minus. Nah, union itu digunakan untuk menggabungkan data dari dua query secara otomatis. Dia menghapus data yang duplikat. Jadi ketika ada data yang sama, ketika ditampilkan, maka data yang sama itu dihapus. Selanjutnya itu yang kedua yaitu union all, yang mana union all ini sebenarnya nggak terlalu beda sama union, tapi eh, di union all ini data yang duplikat itu tuh tetap ditampilkan. Jadi ketika tadi di union all datanya yang sama itu nggak ditampilkan, di union all data yang sama itu tetap ditampilkan. Selanjutnya itu ada intersect. Nah, intersect ini digunakan untuk menampilkan data yang sama pada kedua tabelnya. Jadi data yang misal ada data di tabel B sama dengan tabel yang ada di tabel A itu akan ditampilkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada minus.
Yang mana minus ini digunakan untuk menampilkan data yang ada di query pertama tetapi tidak ada di query yang kedua. Jadi dia itu kayak mengurangkan data dari tabel yang pertama, dari query yang pertama dengan query yang kedua. Jadi dia hanya menampilkan data yang hanya ada di query pertama, dan ketika ada data yang sama dengan query yang kedua, maka itu tidak ditampilkan. Lanjut saja ke contoh soalnya. Jadi di sini lanjut ke soal yang pertama, yaitu saya ingin menampilkan data hire date. Saya ingin menampilkan data hire date atau tanggal penerimaan, kemudian juga employee ID, dan juga job ID-nya. Dan kemudian saya juga ingin menampilkan job history. Nah, oke. Di sini yang pertama kita akan select hire date, employee ID, employee ID, kemudian juga tadi ada job ID dari tabel employees. Selanjutnya kan si job ID, si job history ini nih dia berada di tabel yang berbeda. Jadi kita akan menggunakan union. Terus kita pilih eh, dari job history. Oke, kemudian akan di run. Nah, bisa dilihat di sini outputnya seperti ini. Lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu saya ingin menggabungkan data, eh, employee dan juga job history, dan tambahan kolom start date serta end date atau tanggal berakhirnya. Oke, masuk yang pertama, saya akan memilih hire date-nya, kemudian employee ID, dan juga to date. Kemudian di sini end date-nya.
Kemudian ada job ID, department ID, dan diambil dari tabel invoice. Kita pakai union, kemudian kita pilih employee ID lagi, kemudian start date, and date, kemudian job ID, department ID dari job history. Kemudian kita pakai order by dari employee ID. Kemudian di run. Nah, begini hasil output yang keluar. Selanjutnya ke soal yang ketiga, yaitu di soal yang ketiga ini saya ingin menggunakan intersect. Eh, saya ingin menampilkan employee ID-nya yang ada di dalam, saya ingin menampilkan employee ID dan juga job history menggunakan si intersect tadi. Di sini langsung pilih employee ID-nya dari tabel employees. Kita pakai intersect dan kemudian pilih employee ID dari job history. Langsung aja di run. Ini hasil outputnya. Selanjutnya ke soal yang keempat. Soal yang keempat. Di soal yang keempat ini saya ingin menampilkan employee ID. Employee ID, tapi menampilkan employee ID yang ada di tabel employees, tapi dia nggak ada di tabel tabel job history. Nah, di sini saya akan menggunakan minus. Langsung pilih employee ID dari tabel invoice. Kemudian menggunakan minus. Kemudian pilih ini akan mengurangkan data yang ada di tabel invoice dengan data yang ada di tabel job history.
Langsung aja di run. Ini hasilnya. Dia cukup berbeda dari yang tadi. Kemudian ke soal yang kelima. Nah, di soal yang kelima ini saya ingin menggabungkan semua employee employee ID yang ada di tabel invoice dengan eh, ah, job ID, job history, sorry, history. Termasuk juga di sini ada data duplikat dan sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan Union All. Langsung pilih Employee ID dari tabel invoice, kemudian gunakan Union All dan pilih dari invoice Employee ID dari tabel job historik. Kemudian, nah, nih semua datanya. Jadi dia ketika ada data yang sama ditutup ditampilkan, contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi single row subquery. Nah, single row subquery ini adalah subquery yang menghasilkan satu baris data dan biasanya dia ini menggunakan operator sama dengan lebih kecil dan lebih besar. Dan juga lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Langsung aja saya akan masuk ke dalam contoh soal. Nah, untuk soal yang ini saya ingin menampilkan menampilkan karyawan yang diterima atau direkrut setelah nol. Oke, lanjut langsung aja pilih. eh saya akan pakai last name, kemudian tanggal diterimanya dari tabel invoice. Kemudian yang mana eh, tanggal ininya, tanggal penerimaannya itu dia lebih besar dari lebih besar dari em, nol. Di sini jadi dia akan memilih lagi higher date dari tabel invoice yang mana dianya lebih kecil, lebih besar dari Huno. Langsung di run. Hmm, kenapa ya? Coba yang ini diterima sebelum Huno. Jadi di sini pakai lebih kecil.
Oh, nggak ada ya. No. No. Last name Hairudit. Loh, ini dia. Em, jadi daftar nama yang diterima setelah Bunol itu ada King, Kocer, dan Walen. Di sini juga ada keterangan waktu penerimaannya. Selanjutnya, di soal yang selanjutnya, saya ingin menampilkan karyawan yang gajinya lebih besar dari Bunol. Langsung pilih, hmm, saya pakai last name juga, dan kita pilih salary dari tabel invoice. Yang di yang mana kita pakai bar, yang mana si salary-nya itu lebih besar dari, kita pilih dulu salary, kita pilih lagi salary from invoice. Nah, nah, ini kita masukkan nama Runo. Nah, jadi ini hasilnya ada Kocar, Dehan, The King, ada Higgins, Zolki, Abel, dan Hudson. Di sini ada total salary. Selanjutnya, saya ingin menampilkan departemen yang memiliki gaji minimum lebih besar dari em, departemen ID 50. Langsung pilih departemen ID, min, kita akan gunakan salary dari tabel invoice. Kemudian kita pakai group by department ID, pakai having, min lagi salary-nya, kemudian eh, pilih minimal salary, jadi salary-nya ambil dari tabel invoice, yang mana departemen ID itu departemen ID yang ke 50. Departemen, oh nih, ada typo.
Ini di sini ada ditampilkan departemen ID dan minimal salary-nya. Di sini salary-nya dan di sini juga departemen ID yang memiliki minimum uh, salary. Selanjutnya ke soal yang berikutnya. Di soal yang ini saya ingin menampilkan departemen yang dia tuh jumlah karyawannya, jumlah karyawannya lebih banyak dari departemen ID yang 90. Langsung pilih departemen ID, kemudian juga hitung pakai count dari tabel invoice group by dari departemen ID kita pakai having terus count lebih kecil. Nah, kita pakai lebih lebih besar sama dengan, jadi dia tuh include juga yang dia itu nilainya sama. Pilih count lagi, from dari tabel invoice yang mana departemen ID-nya itu 90. Hmm, du- Oh iya, ini di sini hasil outputnya di teman ID-nya itu ada di 50, 90, 60, dan 80. Terus di sini jumlahnya. Ke soal yang terakhir. Di soal yang terakhir ini saya ingin menampilkan eh, karyawan karyawan yang dia memiliki salary lebih besar, nggak usah lebih kecil dari rata-rata salary seluruh karyawan yang ada. Langsung pilih pakai last name, kemudian kita pilih juga salary-nya dari tabel invoice, di mana salary-nya lebih kecil. Hmm, kita pilih lagi, kita pakai average untuk salary-nya karena tadi ingin menampilkan rata-rata. Kemudian dari tabel invoice juga. Oke, coba di run. Nah, jadi begini hasilnya. Ini menampilkan hasilnya dan juga salary. Ada Walen, Yates, Taylor, Grant, Mogar, Raj, Davies, Matos, Vargas, Ernst, Lawrence, Pai, dan di sini salary-nya, rata-rata salary-nya. Oke, jadi mungkin segitu aja penjelasan materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.